untuk produksi memang dari 30.000 khusus yang di Kondorukem Terpentin, memang rencana produksi untuk Kondorukem kurang lebih 21.600 ton. Ya. Untuk Kondorukem nanti terbagi dalam 2 mutu, ada mutu X, mutu WW, sedangkan untuk Terpentin itu kurang lebih 4.600 ton dalam tahun 2022. Sobat Ngopi Lestari, hari ini saya bersama manajer operasional, kepala pabrik Kondorukem dan Terpentin, dan kepala pabrik minyak kayu putih yang akan membahas mengenai upaya efisiensi dan produktivitas pabrik untuk mendukung pendapatan perusahaan. Langsung saja ke beliaunya yang ada di depan dan samping saya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak Heri, saya ingin tanya nih, mengenai hasil hutan bukan kayu, itu kan ada mengolah Kondorukem Terpentin, dan minyak kayu putih. Nah, untuk berapa pabrik, Pak, yang di bawah industri hasil hutan bukan kayu? Jadi secara keseluruhan di KBM Industri Hasil Hutan Bukan Kayu Jawa Timur itu ada 8 industri. Jadi 3 itu pabrik Kondorukem Terpentin yang berada di Jember, itu PGD Nggaran Jember, PGD Rejowinangun di Trenggalek, PGD Sukun di Ponorogo. Sedangkan untuk pabrik kayu putih ada 3, PMKP Sukun di Ponorogo, yang kedua di PMKP Kupang di Mojokerto, yang ketiga di PMKP Seruwi di Pasuruan. Ditambah pengelolaan industri hasil hutan bukan kayu masih ada 2 lagi, satu untuk Sutra Alam di Sopeng, Sulawesi, terakhir itu industri sagu Papua. Jadi secara keseluruhan di industri di bawah KBM IHBK Jawa Timur ada sekitar 8 industri. Lumayan banyak juga ya, Pak, di mana-mana. Dan itu untuk controllingnya seperti apa, Pak? Untuk pengawasan masing-masing terapan, area terapan seperti di industri sagu Papua itu di bawah dipimpin oleh manajer, yang di Sopeng itu ada setingkat asisten manajer. Terus untuk masing-masing ke industri Kondorukem dan Terpentin di PGD itu ada 3 kepala pabrik, sama dengan di PMKP itu ada 3 kepala pabrik. Masing-masing yang untuk Kondorukem dan Terpentin dan PMKP itu ada koordinator untuk pelaksanaannya di kantor KBM, yang masing-masing ada manajer kayu putih, ada lagi saya sendiri manajer industri Kondorukem dan Terpentin. Untuk masing-masing pabrik, Pak, apakah ada pasokannya, dan mungkin untuk transportasinya itu seperti apa, Pak, bisa dijelaskan? Kalau untuk Kondorukem sendiri memang ada beberapa KPH pemasok ya yang di bawah di Frijatim, seperti di PGD Nggaran itu ada 6 KPH pemasok. Banyuwangi Raya itu Banyuwangi Utara, Barat, Selatan, ada Bondowoso, KPH Jember termasuk KPH Probolinggo. Sedangkan di PGD Rejowinangun Trenggalek ada kurang lebih 5 KPH pemasok, salah satunya yang paling terbesar di Kediri. Ada beberapa KPH seperti Pasuruan, Malang, Blitar, dan Jombang. Khusus untuk PGD Sukun di Ponorogo itu hanya disuplai atau dipasok bahan baku dari satu KPH, yaitu KPH Lawu DS. Untuk transportasinya itu kayak gimana, Pak? Transportasi untuk pasokan itu menjadi kewenangan di divisi regional ya. Di bawah divisi regional itu ada di KPH. Kita hanya menerima bahan baku sesuai prosedur yang diterima di masing-masing PGD, baik itu di PMKP maupun di PGD. Jadi kalau seperti di PMKP itu ada di PMKP Sukun itu dipasok yang paling besar dari KPH Madiun. Kalau PMKP Kupang itu dari KPH Mojokerto, sedangkan yang dan ada beberapa KPH lain, tapi yang paling besar di Mojokerto. Yang dari PMKP Seruwi itu dari KPH Pasuruan. Jadi
untuk angkutan penerimaan memang kita menerima bahan baku sesuai ketentuan kita terima di masing-masing pabrik. Mengenai target produksi, untuk target produksi di tahun 2022 ini seperti apa, Pak? Kalau untuk target produksi dari khususnya di ada dua ya, ada PMK pabrik di Kayu Putih sama Gondorukem. Memang untuk Gondorukem untuk bahan baku pasokan dari Getabinus target rencana pasokan kurang lebih 30.000 ton, persisnya 30.004. Dan itu terbagi di 3 wilayah, di PGT Nggaran kurang lebih 9.400, yang di PGT Sukun kurang lebih 9.600, yang di Trenggalek kurang lebih 10,9. Nah, artinya nanti kalau di Kayu Putih total itu kurang lebih hampir 18.000 terbagi di beberapa tahunnya. Setiap tahun terbagi di 3 pabrik kita aja. Jadi yang 3 pabrik yang di Serui, Pasuruan, BMKP Kupang, Mojokerto maupun di Ponorogo. Hanya memang ada beberapa yang khusus untuk BMKP ini dilakukan pemasakannya oleh masing-masing LMDH di KPH masing-masing. Iya. Di total kalau untuk PGT mungkin kurang lebih hampir 30.000. Direncanakan tahun 2022 total pendapatan itu kurang lebih dari Gondorukem kurang lebih 574 M ya. 514 M ditambah dari PMKP kurang lebih 80 M, total sekitar 660 M lah. Kurang lebih 600 ya, kurang lebih 640 M-an. Terus untuk produksi memang dari 30.000 khusus yang di Gondorukem Terpentin, memang rencana produksi untuk Gondorukem kurang lebih 21.600 ton. Ya. Untuk Gondorukem nanti terbagi dalam 2 mutu, ada mutu X, mutu WW, sedangkan untuk Terpentin itu kurang lebih 4.600 ton dalam tahun 2022. Gondorukem memang untuk proses kita bagi 2, hasil produk itu ada 2 mutu, ada mutu X maupun mutu WW, yang masing-masing ada spesifikasi yang sesuai ketentuan masing-masing. Sedangkan untuk target capaian X memang untuk Jawa Timur hasil dari sudah ditetapkan dalam sasaran mutu di tingkat kantor pusat itu kurang lebih 24%. Alhamdulillah untuk Jawa Timur untuk capaian Gondorukem mutu X total itu capaian kemarin sampai dengan bulan Juli, alhamdulillah bisa tercapai ke kurang lebih 27,6%, artinya di atas capaian. Sedangkan untuk rendemen dalam proses di PGT sama di 3 PGT, alhamdulillah untuk Jawa Timur masih posisi 1, 2, 3 yang sudah dicapai. Memang di samping itu untuk terkait dengan pendapatan kita upayakan maksimal, tapi untuk biaya juga kita upayakan ada efisiensi di situ. Tapi produktivitas tetap harus berjalan. Ya. Mungkin itu di garisnya di efisiensi sama produktivitas di satu area terapan, baik itu di PMKP khususnya yang di PGT, karena memang total pendapatan paling besar ya. Paling besar itu di PGT kurang lebih hampir 574 M total dalam satu tahun 2022. Siap. Luar biasa sekali ya Pak. Untuk selanjutnya saya ingin beralih ke Pak Husairi dulu ya Pak, boleh ya? Nah Pak Husairi, saya ingin tanya nih, bisa diceritakan sedikit mengenai proses penerimaan bahan baku getah sampai menjadi dari Gondorukem sampai dengan Terpentin itu seperti apa sih? Proses penerimaan getah di PGT berdasarkan mutu getah dan volume. Di situ untuk mutu getah itu kita melaksanakan pengujian secara visual. Visual itu artinya dilihat dari warna getah, itu ada kriteria. Kriteria mutu getah itu kalau sekarang ada di mutu 1 super premium, mutu premium, mutu 1A, mutu 1B, mutu 2A dan 2B. Dari kriteria mutu getah tadi kadar air, kadar kotoran. Jadi di situ ditentukan dari visual baru ke
kadar air, kadar kotoran. Getah itu kita terima secara visual dulu. Setelah secara visual, baru kita lakukan pengujian secara lab. Yaitu di situ kita ambil samplingnya, secara SNI kita ambil sampling 20%. Di situ kalau mutu super premium itu kadar air, kadar kotoran maksimal 5%. Untuk mutu premium itu maksimal 10%. Sedangkan mutu 1A itu 10 sampai 12. Mutu 1B 12 sampai 14. Untuk mutu 2A 14 sampai 16. Selanjutnya mutu 2B 16 sampai 18. Dari situ setelah kita lakukan pengujian secara visual, getah yang datang dari KPH pemasok atau lapangan kita terima di PGT, kita uji secara visual dulu. Setelah itu kita uji secara lab. Setelah diketahui dari hasil pengujian secara visual dan secara lab, itu baru kita tentukan mutunya. Setelah itu kita timbang dari truk, kita terima di PGT, kita timbang, kita tuang, airnya kita buang. Setelah kita tentukan volumenya, baru kita tuang. Kita timbang, kita tuang. Setelah kita tuang, drum yang kosong itu kita bersihkan pakai uap. Setelah bersih, kita kembalikan untuk pengurangnya volume tadi. Setelah getah tertampung di dalam bak getah, itu kita lakukan proses produksi. Proses produksi itu ada yang intinya ada pengenceran, 2 pencucian, 4 pengendapan, yang kelima proses pemasakan yaitu destilasi. Yang pertama proses pengenceran yaitu di tangki melter. Di tangki melter itu berfungsi untuk pengenceran juga penyaringan kotoran kasar. Di situ setelah terjadi pemanasan, dilakukan pengendapan, larutan getah yang bersih tadi kita pindah ke tangki berikutnya, yaitu tangki pencucian, tangki mixer dan tangki scrubbing. Di tangki scrubbing dan tangki mixer itu fungsinya untuk pencucian larutan, supaya getah yang kita masak tadi mendapatkan mutu yang kita harapkan. Setelah dilakukan pencucian tadi, sebelum kita masak, itu semua larutan kita kumpulkan di tangki penampungan atau namanya storage, itu untuk larutan getah bersih. Sehingga pada saat proses pemasakan nanti diharapkan produksi gondorukem mutu X yang kita harapkan itu bisa terencana sesuai mulai dari penerimaan. Jadi sudah mulai kita kawal, mulai dari penerimaan tadi kita pisahkan getah mana yang kira-kira bisa mendapatkan gondorukem mutu X. Setelah di proses pengendapan tadi, kita lakukan proses pemasakan yaitu destilasi. Jadi dalam proses pemasakan itu menghasilkan residu yaitu gondorukem. Proses destilasinya menghasilkan terpenting. Untuk target di Rejowinangun khususnya itu rendemen gondorukemnya 72,50, sedangkan terpentingnya 15,85. Untuk rendemen itu sebenarnya apa sih Pak? Bisa diceritakan sedikit, itu apakah hasil limbah atau itu hasil dari ekstraksi kimianya atau bagaimana? Rendemen itu hasil produk. Hasil produk itu dibagi, output proses dibagi bahan baku yang kita olah, dikalikan 100%. Itu yang namanya rendemen. Jadi hasil produksi dibagi getah atau output input yang kita proses dikalikan 100. Nah, untuk uji hasil labnya itu apakah punya lab sendiri atau memang bagaimana Pak? Atau diuji labkan di tempat luar? Untuk getah itu kita uji pada saat penerimaan. Kita punya tenaga ganis di setiap PGT yang bersertifikasi. Jadi artinya di situ setelah getah datang kita terima, sebelum kita tentukan mutu dan volumenya, kita lakukan
pengujian tadi. Untuk hasil produknya juga kita lakukan pengujian. Untuk pengujian di produknya yaitu untuk mengetahui mutu itu baik mutu XB, X ataupun WW, grade-nya itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya akan beralih ya Pak ke Pak Slamet. Nah, ini bagaimana Pak prosesnya dari bahan baku daun kayu putih sampai minyak kayu putih itu seperti apa? Di Sukun sendiri ada 4 KPH pemasok daun kayu putih: Madiun, Saradan, Lawu, dan KPH Ngawi. Target dari DKP dalam 1 tahun 11.366 ton lah. Di PMKP Sukun, model dan sistemnya penerimaan beda dengan PMKP lainnya. DKP diangkut dari KPH, itu sistemnya ditimbang bersamaan dengan truknya. Setelah ditimbang ketemu berat kotor, DKP itu atau dimasukkan di ruang proses untuk ditata di dekat sumuran untuk proses berikutnya. Tapi sebelum truk ditimbang, penguji melihat dulu kondisi daunnya. Karena apa? Sesuai dengan surat keputusan Kadifre nomor 696 garing 075.3 Difre tahun 2022 tentang percobaan uji coba daun kayu putih. Nah, di situ dari keputusan Kadifre itu ada 5 kriteria. Nah, mungkin dari kondisi daun kayu putih, dari ranting, dari buah ataupun bunga, dari kondisi daun ataupun kondisi pucuk. Nah, dari kriteria makanya penguji melihat itu dulu kondisinya. Bila daun kayu putih memenuhi kriteria dari 5 kriteria tersebut, skornya tinggi. Kalau skornya tinggi, otomatis penyesuaiannya atau rapaksinya itu kecil, 2,5% lah. Bila skor ada salah satu poin di situ tidak sesuai dengan kriteria tersebut, maka hasil repaksinya atau penyesuaiannya besar. Setelah itu baru menyesuaikan berat truknya berapa tadi, ketemu hasil, dikurangi repaksi berapa persennya. Setelah tadi DKP dari truk diturunkan di dekat sumuran cetak di ruang proses tadi, dimasukkan sumur cetak yang ada 4 itu dipenuhi semua. Setelah penuh, baru sumur cetak itu dimasukkan ke ketel daun. Sementara target PMKP Sukun itu ada 48 ton per hari. Dari sumur cetak tadi dimasukkan dari ketel 1 sampai ketel 8. Ketel 1 itu kurang lebih 1,5 ton kali 8 kurang lebih 12 ton. Kita dalam 1 hari 4 shift, jadi 12 kali 4 ketemu 48 ton target kita dalam 1 hari. Proses tersebut tidak jauh beda dengan proses yang ada di Gondorukem dan Terpentin. Mengambil proses distilasinya, bukan proses residunya tadi. Kita ambil kalau MKP itu di sistem distilasinya. Ibaratnya orang dulu apa? Penyulingan. Di distilasi itu dari uap dirubah menjadi cairan. Dari gas menjadi cair, yaitu yang menjadi MKP-nya. Tapi di situ masih tercampur dengan air. Setelah terjadi distilasi, dialirkannya prosesnya ke separator. Baru di sini di separatornya lah dipisahkan. Karena berat jenisnya itu tadi dengan air mungkin berat jenisnya 1, MKP 0,90 beratnya, jadi posisi MKP-nya ada di atas. Setelah proses selesai dengan berat jenis di atas MKP tadi dialirkan ke tangki penggaraman. Di tangki penggaraman tujuannya apa? Di tangki penggaraman untuk mengikat air yang ada kandungan di minyak kayu putihnya. Baru setelah dari penggaraman dialirkan ke storage penampungan. Setelah di storage baru kita lakukan penimbangan minyak. Disitulah ketemu hasil dari minyak kayu putih. Pengamatan saya untuk menjaga kestabilan dari hasil atau kinerja dari MKP itu, menurut saya ada 3 kriteria. Mulai dari bisa dari DKP, dari instalasi, dan dari mesin. Dari 3 item itu salah satunya ada yang tidak sesuai, pasti harapan tidak akan kepegang. Nah ini Pak, sebelum kita melanjutkan, mari kita minum dulu sebelum dingin nih. Soalnya udah nyiapin dari tadi nih Pak saya.
bagaimana Pak rasanya? Udah manis belum? Semanis saya maksudnya. Sangat manis. Sangat manis ya. Mungkin mohon izin mungkin sedikit nambahkan ya, Iya, Pak. dari apa yang disampaikan teman-teman. Tadi udah banyak proses, dari proses industri Gondorukem dan disampaikan Pak Kus, termasuk proses di BMKP. Ya. Intinya memang semua menggunakan mekanisme destilasi, baik itu MKP maupun di Gondorukem. Hanya kalau di Gondorukem itu yang destilasi menghasilkan terpentin, produk residunya menjadi Gondorukem. Cuman untuk di MKP itu hasilnya di minyak kayu putih. Memang seperti yang disampaikan Pak Selamat Asrofi tadi, memang di BMKP Sukun itu memang agak beda. Karena prosesnya itu dia Pak, itu dari kata 1 sampai 8. Prinsipnya hampir sama. Cuman alhamdulillah tahun 2022 kemarin yang ditempati Pak Asrofi di BMKP Sukun ini baru Juli kemarin itu diresmikan pabriknya. Jadi pabrik paling baru seperhutani untuk BMKP yang baru diresmikan bulan Juli kemarin oleh Pak Dirut, Pak Direktur Utama Perhutani, Pak Wahyu Kuncoro. Awal Juli itu Pak, bukan? Pada bulan Juli. Iya. Cuman kita sudah berproses penyerahan dari pembangunan dari divisi regional ke KPM YBK itu pada bulan Mei, sehingga Mei itu kita sudah berproses, hanya peresmiannya di bulan Juli. Sehingga tadi agak berbeda memang dengan PMKP yang lain, karena kebetulan yang di Pak Asrofi itu salah satu pabrik kayu putih yang paling baru, bahkan pabrik kayu putih paling baru tidak hanya di Jawa Timur, mungkin seperhutani. Nah, khusus untuk yang di Gondorukem memang kita punya 2 pabrik yang lama juga pabrik terbaru. Tapi artinya bukan baru juga gitu. Lama itu di PGD Sukun, Ponorogo, yang terbaru memang di Pak Kus di Trenggalek tahun 95. Udah lumayan lama juga. Lumayan lama. Cuman memang secara struktur saya ingin menambahkan kalau yang di PGD Rejo Winangun, Garahan dan Ponorogo memang agak berbeda dengan BMKP. Kalau di PGD itu masing-masing kepala pabrik membawai 4 supervisor, ada manajer keuangan, supervisor produksi, persediaan dan pengujian. Khusus untuk pengujian tadi sudah sampaikan Pak Kusairi bahwasanya itu ada SIM-nya masing-masing ya. Secara persyaratan umum dia punya SIM ganis bahasanya ya. Di samping itu ada jadi dari masing-masing PGD itu dibantu oleh 4 supervisor. Dan alhamdulillah secara ketentuan umum, baik ketentuan perundangan LHK maupun ketentuan dalam bidang industri, ini di Jawa Timur alhamdulillah sudah cukup lengkap. Ini bisa dilihat di dalam USS ya, di dalam perizinan. Kalau untuk proses memang intinya semua distilasi. Jadi penerimaan baku sesuai ketentuan, cuma hanya untuk DKP tadi masih disesuaikan karena belum ada ketetapan dari kantor pusat. Kita menyesuaikan dengan surat Pak Kadifre terkait uji coba penerimaan daun kayu putih. Jadi penerimaan, ada proses penerimaan bahan baku itu ada beberapa kriteria, ada beberapa persyaratan baik SNI dan ketetapan. Di sini ada proses, intinya di sini ada proses pencucian. Kalau di Gondorukem ada pencucian melalui melter, settler, washer lah. Baru di tangki penampung, baru dimasak, keluar output. Kalau untuk Gondorukem yang bagus itu XP, ada mutu X, ada WW. Di samping keluar produk lagi cairan terpentin. Yang paling mahal yang di terpentin. Sehingga persentasenya cuman kita masih sekitar 15% lah. Dalam satu rangkaian. Artinya seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, kita ada beberapa capaian terkait dengan rendemen, capaian terkait Gondorukem yang mutu X, yang dipadu dalam ketetapan dalam sasaran mutu. Terkait dengan beberapa hal memang harus tetap dilakukan untuk menjaga kestabilan proses. Artinya kalau kita pendapatan juga tinggi, ini kita juga akan lakukan efisiensi biaya dalam pelaksanaan proses, sehingga kita lihat beberapa komponen yang memang harus, yang bisa
kita lakukan efisiensi. Apapun dari bahan bakar, mungkin dari penggunaan listrik, baik dari mekanisme pemasakan, karena dengan tidak stabilnya kita masak justru akan membuat itu boros. Ini yang coba kita atur, kita olah lagi. Tadi seperti yang disampaikan Pak Slamet Asrofi, menurut saya memang ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk efisiensi, untuk upaya-upaya itu. Jadi ada tadi 3 hal ya. 3 hal mungkin kalau menurut saya kriteria ya bahan baku, alat, SDM. Pernah nggak sih Pak sampai saat ini terjadi kendala bahan baku gitu, mungkin dari Ponorogo Terpentin sama minyak kayu putih? Kalau untuk secara umum, kalau kita lihat target di 2022 itu kan tadi sudah disampaikan kurang lebih untuk 3 pabrik itu kan 30.000. Iya. 30.000 ton. Hanya secara kapasitas masing-masing pabrik kita dalam 1 tahun itu 18.000. Artinya untuk 3 pabrik kan kurang lebih 54.000 ton. Sedangkan bahan baku hanya kurang lebih 30.000 ton. Artinya masak kurang lebih hanya sekitar 60-65% dari kapasitas masak. Ini yang kita olah. Yang kita olah kalau kita masak hari ini misalnya cuma 20 ton, yang penting kita masak besok. Kita kumpulkan karena 1 hari masak itu kapasitas kalau untuk PGT kurang lebih 60 ton. 60 ton kalau di MPMKP berbeda karena memang masing-masing ketel masaknya berbeda. Jadi kalau di teman-teman PGT memang kita upayakan masak dalam 1 hari itu 60 ton, tidak langsung 20-30 ton masak, berhenti lagi masak. Ini yang kita coba untuk efisiensi pemakaian karena sangat berdampak ke pemakaian bahan bakar dan beberapa kegiatan lain, sehingga ini yang coba kita rangkum untuk dapat capaian hasil yang maksimal, tapi upaya efisiensi sama produktivitas tetap terjaga dan berlangsung secara keseluruhan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya hari ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan semuanya dan selalu diberikan keberkahan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.